Di tengah riuhnya bulan suci Ramadan, ketika umat muslim berlomba-lomba memperbanyak amal dan mempererat kepedulian sosial, terjadi sebuah kisah ajaib di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tapi juga tentang kesombongan, penyesalan, dan kekuatan dari sebuah perubahan hati. Ini adalah kisah tentang seorang polisi yang dikutuk menjadi seekor tikus. Namanya Pak Sugeng. Sudah lebih dari 20 tahun ia menjadi polisi di Kota Blitar. Tegas, disiplin, dan keras kepala. Itulah yang membuatnya disegani, sekaligus ditakuti. Ia terkenal tak segan membentak atau menggusur siapapun yang dianggap mengganggu ketertiban umum, termasuk para pengemis. Baginya, pengemis adalah simbol kemalasan. Ia sering berkata, "Kalau masih bisa jalan, harusnya bisa kerja. Jangan harap belas kasihan orang terus." Sore itu, menjelang azan maghrib dan buka puasa, Pak Sugeng melakukan patroli seperti biasa. Di depan sebuah masjid tua, ia melihat seorang nenek renta duduk bersila sambil menengadahkan tangan. Tubuhnya kurus, bajunya kumal, dan tatapannya kosong. "Nenek, ini tempat umum. Pergi sana, jangan bikin malu orang puasa," bentaknya tanpa ragu. Nenek itu hanya menunduk pelan, tidak berkata apa-apa. Tapi sebelum pergi, ia menatap Pak Sugeng dengan mata yang sayu. "Anak muda, semoga Allah mengubah posisimu agar kau tahu rasanya jadi yang tak punya," ucapnya lirih. Pak Sugeng hanya mendengus. "Sudah pergi sana, jangan kutuk-kutuk orang." Keesokan harinya, Pak Sugeng terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya dingin. Ia mencoba bangun, tapi seolah tidak bisa. Saat menatap ke arah tangannya, ia terkejut bukan main. Tangan itu kini kecil, berbulu, dan memiliki cakar kecil di ujungnya. Ia berlari ke depan cermin dan berteriak. Tapi yang keluar hanyalah, "Ciit, ciit." Ia telah menjadi seekor tikus. Tubuh kecil, kumis panjang, ekor yang menjuntai, semuanya nyata. Ia mencoba membangunkan istrinya, berlari ke sana kemari, tapi yang ada hanyalah teriakan panik dan sapu yang dilempar ke arahnya. Ia melarikan diri keluar rumah, bingung dan takut. Kenapa ini terjadi padaku? Apa aku bermimpi? Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Pak Sugeng. Ia harus bersembunyi di selokan, mencari makanan dari sisa-sisa, menghindari kucing liar, dan tidur di sudut gelap dan bau. Ia menyaksikan kehidupan dari bawah. Dunia yang dulu ia pandang rendah kini jadi satu-satunya kenyataan. Ia melihat anak-anak kecil mengais makanan, orang tua memungut sisa roti dari tong sampah, dan para pengemis yang tidur di emperan toko dengan tubuh menggigil. Yang paling menyakitkan, ia melihat keluarganya yang hidup tanpa dirinya. Istrinya menangis setiap malam, anak-anaknya bertanya-tanya kenapa ayah mereka tidak pulang. Tapi ia tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa memandangi mereka dari balik lubang dinding. Di malam hari, ia menangis, tapi tak ada yang mendengar kecuali malam yang sunyi dan rembulan yang seolah tahu kesedihannya. Suatu malam, saat ia kelaparan dan lemas, ia mencium aroma bubur dari sebuah masjid. Ia berjalan pelan menuju tempat itu dan melihat banyak orang duduk berbaris untuk buka puasa. Di antara mereka ada sosok yang ia kenal, nenek pengemis yang dulu ia usir. Tapi kini, nenek itu tidak mengemis. Ia justru sedang membagikan bubur kepada para musafir dan orang tak mampu. "Bismillah, semoga kenyang ya, nak." Pak Sugeng mendekat. Ia lapar, sangat lapar. Tapi ia ragu. Tiba-tiba, si nenek menoleh. Ia menatap tikus kecil itu dan tersenyum. "Kau lapar ya?" katanya, seolah tahu. Nenek itu meletakkan setetes bubur di lantai. Dengan malu-malu, Pak Sugeng memakannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hari-harinya sebagai tikus, ia merasa damai. Malam itu, Pak Sugeng pergi ke sebuah tempat sepi dan menengadah ke langit. "Ya Allah, jika ini balasanmu karena kesombonganku, aku terima. Tapi jika kau masih beri aku kesempatan, izinkan aku memperbaiki semuanya. Aku ingin berubah.
Aku ingin menjadi manusia yang lebih baik. Ia menangis, hatinya luluh. Ia benar-benar menyesal. Tiba-tiba, angin berhembus lembut, udara berubah hangat, dan tubuh kecilnya mulai bergetar, berubah, membesar. Ketika ia membuka mata, ia kembali menjadi manusia. Keesokan paginya, warga kota dikejutkan oleh kehadiran Pak Sugeng di masjid. Bukan untuk menertibkan, tapi untuk membantu membagikan makanan. Ia menyapa para pengemis dengan senyum. Ia duduk bersama mereka, makan bersama mereka, dan bahkan mencuci piring bersama ibu-ibu dapur umum. Banyak yang heran. "Pak Sugeng, ada angin apa ini?" Ia hanya menjawab, "Dulu aku sombong karena tak pernah merasakan lapar yang sejati. Kini aku tahu, menolong itu bukan kewajiban, tapi kehormatan." Ia juga mencari nenek tua itu. Tapi sang nenek telah menghilang. Tak ada yang tahu kemana. Sebagian bilang, ia hanya sedang pindah kota. Tapi ada juga yang bilang, nenek itu bukan manusia biasa. Sejak hari itu, Pak Sugeng berubah total. Ia menjadi polisi yang ramah, penyayang, dan disegani karena kebijaksanaannya, bukan ketegasannya. Dan setiap bulan Ramadan, ia menjadi relawan tetap dapur umum, membagikan makanan untuk siapapun yang membutuhkan. Kisahnya menjadi legenda kota. Dikenang sebagai pelajaran bahwa kadang, untuk bisa melihat dunia dengan hati, kita harus terlebih dahulu menjadi kecil, sangat kecil. Kadang kita menilai orang dari luarnya. Kita lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya luka, dan punya perjuangan. Ramadan adalah bulan untuk membuka hati, bukan hanya menahan lapar. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kebaikan tidak memandang siapa kita, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.